Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di hari Natal ini, ketika kita merenungkan kehidupan kita merenungkan kelahiran Tuhan Yesus yang membawa dampak perubahan begitu luar biasa bagi seluruh umat manusia, terutama bagi orang yang percaya kepadanya, membawa dampak di dalam kehidupannya yang selalu berubah dan berubah. Ketika kita mengalami perubahan ini, kita memikirkan bagaimana sebenarnya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang percaya. Sesungguhnya Tuhan mengharapkan kita semua berubah, saudara. Tuhan mengharapkan kita berubah dari waktu demi waktu. Kita tidak boleh anti dengan perubahan itu. Karena ketika Tuhan Yesus datang di hari Natal, Dia pun membawa perubahan. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia membawa perubahan yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitulah kehidupan kita, saudara. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diselamatkan, otomatis kita harus membawa perubahan. Dan hidup kita pun harus berubah. Keselamatan tidak mudah begitu saja. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana perubahan kita. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 3 yang berbunyi, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, pernyataan kamu bertobat, apabila kita tidak bertobat di sini, bagaimana menggambarkan kita berubah cara berpikirnya. Ketika seseorang berubah cara berpikirnya, bukan hanya yang dirubah dari hidupnya tadinya jahat, hidupnya penuh dengan dosa, lalu hidup dalam kekudusan, hidupnya jadi lebih baik. Yang tadinya tidak benar, hanya berubah menjadi seorang istri yang baik, seorang suami yang baik, seorang anak yang baik. Bukan hanya sebatas itu, saudara. Tetapi bertobat di sini bagaimana cara pandang kita berubah. Kita mengalami metanoia, perubahan arus cara berpikir kita, berbalik 180 derajat. Ketika kita bertobat, cara berpikir kita dirubah, cara pandang kita dirubah, perkataan kita pun dirubah, bahkan karakter kita pun dirubah. Karakter kita harus menggambarkan bagaimana karakter Kristus dalam diri kita. Jangan lupa, di dalam ayat tersebut dikatakan, dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti kita kekanak-kanakan. Anak kecil di sini dengan bahasa aslinya paidion. Itu adalah seorang anak berusia 7-14 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia yang sangat efektif untuk dibentuk dan diajar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami pertobatan, kita mengalami diselamatkan, kita berubah, kita bertobat. Dan jangan lupa, biasanya selama ini kita hanya berpikir cukup dengan kita bertobat. Kita tidak mau dibentuk, kita tidak mau diarahkan, kita tidak mau menjadi seperti paidion, menjadi seorang anak kecil. Kalau kita dibentuk, kita diubah, kita merasa, aduh masa jadi anak-anak lagi. Saudara, justru dengan kita bertobat dan kita menjadi anak kecil, kita menunjukkan siapa diri kita. Tuhan menginginkan saudara dan saya hidupnya selalu berubah dari hari demi hari, dari waktu demi waktu. Bagaimana perubahan itu? Perubahan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, lingkungan kita, suasana di sekitar kita. Mungkin kita mengalami suasana yang menyenangkan, kita bahagia, kita senang, kita punya uang, kita punya harta, kita punya segalanya. Tetapi terkadang juga kita mengalami kegagalan, kita mengalami kekecewaan. Kegagalan dan kekecewaan ini merupakan satu sarana juga yang Tuhan pakai dan Tuhan izinkan untuk membentuk diri kita supaya kita berubah. Ketika kita mengalami kekecewaan, mari kita introspeksi. Apakah ada yang kurang dalam diri kita? Apakah ada karakter kita yang tidak menyukakan hati Tuhan? Apakah ada cara berpikir kita yang hanya mementingkan diri kita sendiri? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang mau berubah, di mana hidup kekristenan kita harus bertumbuh dari waktu demi waktu, kita harus berubah. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Berbicara pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Carang-carangnya ini dituntut untuk berbuah. Kalau tidak berbuah, harus dipotong. Bagaimana caranya carang-carang ini berbuah?
Carang-carang bisa berbuah ketika dia melekat kepada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar sudah jelas Tuhan Yesus Kristus, dan saudara dan saya adalah carang-carangnya. Kita harus berbuah. Kita dituntut, akhirnya kita harus tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Ketika pokok anggur yang benar melekat ketika carang-carangnya, maksud saya carang-carangnya melekat kepada pokok anggur yang benar, berarti carang-carang ini, saudara dan saya, harus menyerap intisari daripada pokok anggur yang benar. Kita harus menyerap pemahaman Tuhan. Kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus memahami, kita harus menyukakan hati Tuhan. Kita setiap hari, setiap saat menyedot. Dan Tuhan menuntut kita untuk selalu berubah. Bisa saudara bayangkan kalau carang-carang yang melekat dan menempel, tapi dia tidak menyerap dan tidak berubah carang tersebut, otomatis harus dibuang. Berarti dia tidak bertumbuh. Saudara, kalau kita mau berubah, kita harus menyerap semua pemahaman tentang Tuhan, hatinya Tuhan, kehendaknya. Kita harus serap dalam kehidupan kita, sehingga dari waktu demi waktu kita mengalami perubahan. Terus, hidup kekristenan kita, hidup keimanan kita terus mengalami perubahan. Kita selama ini berpikir bahwa ya nggak perlu berubah, cukuplah. Saudara, kalau kita tidak mau berubah, kita merasa sebagai orang percaya yang tetap begini saja. Bisa kita bayangkan, kita merasa sebagai anak Tuhan, tapi nyatanya kita bukan anak Tuhan. Apakah mau kita seperti pohon ini? Kalau saudara melihat pohon Natal ini, pohon Natal ini terbuat dari plastik. Sampai tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, pohon ini tidak berubah, tetap saja seperti ini. Bagaimana kalau saudara dan saya tidak berubah? Tahun depan, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita tidak berubah. Berarti kita sama dengan pohon plastik ini, tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami pertumbuhan. Bapa di surga menginginkan kita semua berubah, saudara. Menginginkan kita selalu dinamis, mengalami pertumbuhan yang berubah secara drastis dari waktu demi waktu. Sekaranglah, di hari Natal ini, mari kita merenungkan. Adakah kehidupan kekristenan kita selama ini berubah? Kita merenungkan coba 10 tahun yang lalu bagaimana kehidupan kita. Setelah kita merenungkan kehidupan 10 tahun yang lalu, mari kita renungkan 5 tahun yang lalu. Apakah hidup kita masih seperti sekarang ini? Setelah 5 tahun yang lalu kita merenungkan setahun yang lalu bagaimana hidup kekristenan kita. Setelah kita merenungkan 1 tahun yang lalu, saat ini mari kita renungkan bagaimana kehidupan kekristenan kita hari kemarin. Ketika kita memahami ini semua, kita merenungkan, kita menyadari betul di mana kita tidak berubah, maka hari ini kita ambil keputusan mengingat dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita harus menerima perubahan itu, karena dalam perubahan itu otomatis hidup kekristenan kita akan berubah, supaya kita bisa berbuah-buah, supaya jangan sampai kita dipotong dan sia-sia, karena kita harus tetap melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga carang-carang ini tetap bisa berbuah dan terus berbuah. Ketika berbuah, Tuhan pun bersihkan supaya kita semakin berbuah-buah lagi, saudara. Sehingga dimanapun kita berada, perubahan hidup kita membawa dampak bagi orang di sekitar kita, membawa dampak dimanapun juga berada, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puja, yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.